Kenjo di sini berani bertanggung jawab mengenai soal isu foto yang saat ini sempat beredar, karena Sandra sendiri sempat terprovokasi terhadap Nunu. Kita tahu sendiri orang yang tidak pernah suka terhadap Mutiara itu adalah Nunu, begitupun juga dengan Sandra. Sehingga mereka semua ini bekerja sama untuk supaya bisa memberikan pendapat dan penjelasan tentang kedekatan Kenjo dan juga Mutiara. Memang kita tahu sendiri kalau Kenjo saat ini sempat mempunyai intergas untuk supaya bisa dekat kembali bersama dengan Mutiara. Namun itu bukan tujuannya, yang artinya dimana Kenjo sendiri di sini tidak mau kalau sampai Mutiara terjadi sesuatu dan kenapa-napa ya guys. Karena mungkin Sandra sendiri tidak tahu kalau selama ini orang yang sudah mendonorkan darahnya untuk Rianti adalah Mutiara. Sehingga Kenjo tahu betul dong spekulasinya terhadap Mutiara saat ini. Dan akhirnya mengenai perihal soal foto tersebut, yang dimana Sandra meminta kepada Pak Dandi, kepada papanya, untuk segera mencabut investasi kerjasama bersama dengan perusahaan dari Pak Aditya, yang ternyata kini dipicu dengan adanya Sandra yang benar-benar merasa sakit hati terhadap perlakuan Kenjo yang tidak pernah bisa dimuliakan. Dan ini kejelasan yang harus dijelaskan lebih baik oleh Kenjo sendiri terhadap Sandra. Dan tak cuma terhadap Sandra guys, di sini Kenjo juga sempat membeberkan permasalahan ini kepada Pak Dandi langsung dan memberikan sebuah bukti mengenai perihal video dan juga bukti-bukti kesalahan yang dilakukan oleh Sandra pada masa lalu. Karena ternyata Kenjo ini sudah mengantongi bukti-bukti kuat tentang adanya aksi kejahatan dilakukan oleh Sandra terhadap Mutiara, hingga wajar saja kali ini Pak Dandi pun marah besar. Ia ngamuk dan dia pun meminta maaf terhadap Pak Aditya tentang ada tuntutan pencabutan investasi tersebut. Dan di sini juga Pak Dandi akan segera mengajak Sandra keluar negeri karena memang ini sangatlah pantas. Dan Pak Dandi juga merasa yakin dengan adanya keputusan dari Kayla yang sempat melaporkan kalau ternyata selama ini Sandra benar-benar tidak baik-baik berada di Indonesia. Lalu bagaimana alur cerita yang akan terjadi selanjutnya nanti guys? Namun sebelum lanjut juga ke pembahasan dan ke alur videonya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dalam pembahasan kali ini kita pun sudah melihat bagaimana sikap dari Sandra terhadap Mutiara yang tidak pernah suka, ditambah lagi Nunu yang selalu menjadi provokator, perusak hubungan di antara Sandra dan juga Kenjo. Memang walaupun memang tidak ada Nunu juga di sini, Sandra masih tetap saja merasa kesal terhadap kedekatan Mutiara dan juga Kenjo. Ini diisukan karena Mutiara sendiri mendapatkan cemoohan dari si Nunu. Karena setelah kita mengetahui sendiri adanya investasi pekerjaan, maksudnya kerjasama antara perusahaan Aditya dan juga Pak Dandi, yang dimana Pak Dandi ini tidak bisa menangani pekerjaannya di Indonesia, sehingga ia mempunyai banyak job di luar sana. Dan pada akhirnya ia pun menyerahkan semuanya kepada Pak Aditya. Dalam arti kata mungkin ini bisa dibilang adanya usaha tersebut bisa maju dan bisa sukses karena berkat bantuan dari Pak Dandi juga ya guys. Mungkin bisa dibilang modalnya, dan juga selama ini Pak Aditya hanya mengeluarkan kerja kerasnya yang cukup lebih efisien, dan pada akhirnya perusahaan tersebut pun meningkat dan akhirnya sukses seperti sekarang ini. Dan tentunya kali ini permasalahan berpicu kepada Kenjo yang saat itu selalu memuliakan Mutiara. Bahkan di sini Mutiara disambut hangat, sempat duduk makan bareng bersama dengan Kenjo, dan ternyata Kenjo mempunyai alasan dong untuk mengajak Mutiara makan. Dan Mutiara pun di sini sempat diberikan obat untuk penafsu makan dan zat besi. Itu artinya karena di sini Kenjo tidak mau terjadi sesuatu dengan Mutiara. Namun kebaikan Kenjo ini selalu disalahgunakan oleh orang lain, termasuk si Nunu dan juga Sandra. Sehingga Sandra di sini sempat emosi dan meminta tolong kepada papanya untuk segera mencabut investasi tersebut.
Dan pada akhirnya di sini Kenjo bisa menjelaskan dan meluruskan semua keadaan tersebut. Ia menjelaskan kepada Pak Dendi juga, karena bagaimanapun juga Pak Dendi ini pasti akan percaya setelah semuanya bisa diluruskan. Apalagi kita bisa melihat sendiri kalau Pak Dendi ini tidak berpihak kepada Sandra ataupun kepada Pak Aditya, yang pada intinya ia ingin mengetahui seperti apakah sikap watak anaknya, yang memang kurang lebih kalau Sandra ini selalu manja dan selalu apa yang diinginkannya harus tercapai. Setelah pada akhirnya Kenjo di sini langsung meluruskan semua keadaan tersebut mengenai foto-foto tersebut, dan kemungkinan besar pada episode selanjutnya nanti di sini Kenjo akan mencari siapakah orang yang sudah memotret dan memfoto tersebut. Karena Kenjo sendiri sempat bilang kalau di rumahnya tersebut tidak ada rekaman CCTV dan tidak ada satu orang pun yang tahu, dan yang tahu cuma hanya si botak saja guys pada saat itu. Dan besar kemungkinan saat ini Kenjo pasti akan mencari tahu siapakah dalang yang menyebarkan foto tersebut. Dan di sini juga kita bisa melihat adanya Kenjo yang cukup lebih berani untuk bertindak tegas terhadap Sandra, dan Sandra kali ini benar-benar akan dibuat malu dengan kelakuannya sendiri yang selalu terprovokasi oleh orang. Yang pada akhirnya kini Kenjo pun memberikan sebuah bukti penjelasan kepada Pak Dendi mengenai Mutiara yang selama ini sudah benar-benar berhutang nyawa kepada Mutiara, hingga pada akhirnya Mutiara wajar saja kalau mendapatkan perlakuan baik, karena Mutiara lah yang sudah menyelamatkan nyawa dari Ibu Rianti, karena Mutiara juga yang sudah mendonorkan darahnya untuk Ibu Rianti. Hal inilah yang membuat Pak Dendi benar-benar merasa iba dan merasa sepertinya Mutiara ini bukanlah orang jahat, dan Mutiara ini adalah orang baik. Wajar saja dong kalau Mutiara harus mendapatkan perlakuan tersebut dari anak Rianti sendiri. Dan akhirnya di sini Pak Dendi pun bertindak tegas terhadap Sandra, dan ia juga akan segera melanjutkan pekerjaan kerjasamanya bersama dengan perusahaan dari Pak Aditya, dan kini sepertinya Sandra akan dibawa nguliah di luar negeri guys. Lalu bagaimana keseruannya? Kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe.